7 lari, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 lari, dan dia maha mengetahui segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang sampai detik ini masih terus Allah limpah curahkan kepada kita. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafa'atul udhma di yaumil qiyamah. Tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan pada jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu bimtisali awamirillahi wajtinabi nawahi, dengan senantiasa menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Maka dengan takwa itulah kita akan selamat di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, sebagai seorang hamba maka sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dalam bahasa Indonesia artinya berterima kasih. Syukur dalam syariat artinya memberikan pujian kepada sang pemberi nikmat. Lawan syukur adalah kufur. Seperti hanya Qarun dengan harta yang begitu banyak dan berlimpah, dia tidak mengakui bahwa itu kenikmatan dari sang pemberi nikmat. Dia tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sungguh semua kenikmatan yang aku dapatkan, kata Qarun, itu semata karena ilmu yang aku miliki. Maka dengan itu kemudian Allah mengazabnya dengan ditenggelamkan Qarun berserta seluruh hartanya ke dalam perut bumi. Berbeda halnya dengan Nabi kita, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, saat dia mendapatkan puncak kenikmatan dunia, apa yang beliau katakan? Beliau katakan, hada min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Sesungguhnya semua nikmat ini
adalah semata-mata karunia dari Tuhanku untuk menguji aku. Apakah aku orang yang bersyukur ataukah aku orang yang kufur? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Tapi jika engkau kufur terhadap nikmatku, tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Hadirin ma'asyiral muslimin yang berbahagia, cara bersyukur kepada Allah meliputi 3 hal. Yang pertama, asyukru bil qalbi, yaitu syukur dengan hati, yaitu hati kita mengakui bahwa sekecil apapun, besar ataupun kecil yang kita rasa, nikmat itu semata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur di dalam setiap keadaan. Wa bi kullin khair, bahwa dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi apapun pasti ada kenikmatan, ada nikmat, ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan bisa kita ingkari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersyukur dengan hati, yaitu mengakui atau merasa cukup. Hati selalu merasa cukup terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia siapa orang yang memeluk Islam, kemudian diberikan rezeki yang cukup, kemudian dia diberikan sifat qanaah, yaitu selalu merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepadanya. Itu yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, asyukru bil lisan, yaitu syukur dengan ucapan, dengan selalu melafazkan atau mendawamkan kalimat atau lafaz hamdalah, alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, bahwa siapapun orang yang senantiasa mendawamkan kalimat hamdalah, pasti Allah akan berikan kebahagiaan di dalam hidupnya. Rasulullah SAW mengajarkan, ketika kita diberikan nikmat, maka ucapkanlah hamdalah, alhamdulillah. Lebih lengkapnya kata Nabi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan segala kenikmatannya maka sempurnalah segala kebaikan. Kemudian ketika kita diberikan ujian, diberikan kenikmatan yang dirasa kecil, lalu diberikan ujian, alhamdulillah, tetap katakan lengkapnya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di dalam setiap keadaan. Jadi besar, kecil, susah, senang, lapang, sempit, tetap ucapkan terlebih dahulu hamdalah, alhamdulillah. Diriwayatkan dalam suatu hadis di mana ada seorang ayah meninggal anaknya yang masih balita. Ditanya sama Allah pada para malaikat yang sedang berkeliling, bagaimana, apa yang diucapkan hambaku itu yang dipanggil anaknya? Yaqulun hamidaka wastarja'a. Ya Rabb, para malaikat mengatakan hambamu itu memujimu, kemudian baru mengucapkan kalimat istirja', inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Allah, ubnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Maka bangunkanlah untuknya rumah di dalam surga nanti, dan beri nama rumah itu menjadi rumah pujian. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW juga bersabda, innallaha la yarda 'anil abdi idza akala al-aklah aw syariba syarba wa yahmadullaha 'alaiha. Allah itu sangat senang, Allah itu sangat ridha
Terhadap siapa? Terhadap seorang hamba. Apabila setiap kali makan dia mengucapkan hamdalah, dia memuji Allah. Setiap kali minum dia mengucapkan hamdalah, dia memuji Allah, maka wajarlah, katakan dalam sebuah hadis, salah satu hamba yang paling utama nanti di sisi Allah di yaumil qiyamah, inna afdala ibadallah tabaraka wa ta'ala yaumil qiyamah, sungguhnya seorang hamba yang paling utama di sisi Allah nanti di yaumil qiyamah, al-hammadun, yaitu orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur yang kedua yaitu bil lisan, basahi selalu lisan kita dengan kalimat hamdalah, alhamdulillah, ala kulli hal, dalam setiap keadaan apapun. Hadirin yang berbahagia, lalu yang ketiga asyukru bil amal, yaitu bersyukur dengan perbuatan, yaitu dengan menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk sebanyak-banyaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat umur kita, nikmat tubuh kita, nikmat sehat, harta kita, pangkat jabatan yang kita miliki, bahkan ilmu kita, itu semua bisa membawa kita ke dalam surga, juga bisa membawa kita ke neraka, tergantung bagaimana kita bersyukur atau tidak. Bahkan di yaumil qiyamah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa pada saat di padang mahsyar kelak tidak akan bergeser kaki seorang hamba kecuali akan terlebih dahulu ditanyakan tentang 4 hal. An umrihi fi ma'abna, wa an jasadihi fi ma'ablah, wa an malihi min aina iktasabah, wa fi ma'anfaqah, wa an ilmihi madza amila bi. Tentang umurnya, bagaimana ia habiskan umurnya. Tentang tubuhnya, bagaimana ia gunakan tubuhnya. Tentang hartanya, dari mana dia mencari hartanya dan kemana ia belanjakan hartanya. Tentang ilmunya, bagaimana dia amalkan ilmunya. Artinya apa? Semua potensi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita di dunia ini, jika tidak dipergunakan dengan amal kebaikan, maka sama dengan kufur kenikmatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ayat ini konteksnya untuk Nabi Muhammad SAW, tetapi hakikatnya untuk semua hamba Allah. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu Muhammad, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kita lihat contoh Nabi Muhammad SAW, seringkali beliau sholat malam. Saking banyaknya sholatnya, sampai bengkak-bengkak kakinya, Siti Aisyah pun merasa heran. Beliau manusia kekasih Allah yang sudah dijamin kepadanya surga, tapi ibadahnya sampai sebegitu rupa, sehingga kemudian bertanya kepada Muhammad SAW, dan dijawab oleh Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakuran. Tidakkah aku senang jika aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadirin rahimakumullah, itulah contoh dan teladan real dalam mempraktekkan rasa syukur dengan amal perbuatan. Oleh karena itu yang ketiga, mari kita tingkatkan rasa syukur kita dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyakkan lisan kita untuk berzikir, membaca Al-Quran. Gunakan mata kita untuk melihat segala hal yang baik. Tangan kita, kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang baik, tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita bersyukur, maka semakin banyak nikmat akan terus Allah tambahkan kepada kita. Maka semoga senantiasa Allah memberikan kita taufik, hidayah dan inayah, agar kita selalu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, dan kelak di yaumil qiyamah Allah bangunkan untuk kita istana yang megah, sebab kita menjadi hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.